Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan BIT 2 2023 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, saya Ahmad Turholis SPDI, tempat tugas di SD Plus Hang Tua 5 Jakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023 akan melaksanakan UKIN video pembelajaran, yaitu elemen akhlak, bab 3 submateri ajaran kebaikan dari agama Islam. Kebaikan adalah akhlak mulia pada kelas 4. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video pembelajaran masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Mohon bimbingan dan arahan dari Bapak dosen penguji. Terima kasih. Demikian dari saya. Selamat menyaksikan. Inilah video pembelajaran. Masuk dengan tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah semakin baik, luar biasa. Mantap, kalau sudah suaranya kayak gini berarti tanda-tandanya sudah sarapan semua. Udah sarapan semua? Oke, kalau begitu sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu dipimpin doa dipimpin oleh salah satu kelas ini. Silakan. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Baik anak-anakku sekalian, anak kesayangan SD Plus Hang Tua 5, sebelum kita mulai pelajaran, kita terlebih dahulu absen ya. Yang pertama Alvaro Gabriel. Hadir, Pak. Aprila Serlia Jasmine. Hadir, Pak. Askiara Erina Pasa. Hadir, Pak. Deandra Mahira Gunawan. Hadir, Pak. Anak-anakku kesayangan SD Plus Hang Tua 5, sebelum mulai pelajaran terlebih dahulu kita sebagai warga negara yang baik untuk menyanyikan lagu nasionalisme, di mana akan dipimpin oleh salah satu siswa di sini. Dipersilahkan. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda
memulai pelajaran yang kita sampaikan, terlebih dahulu kita memberikan semangat pada diri kita. Tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Rajin nasihat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Oke, sip, baik. Kalau begitu kita lanjutkan dengan pelajaran hari ini. Baik anak-anakku sekalian, mari kita mulai pelajaran pada hari ini, yaitu tentang bab 3 sub B tentang toleransi antar agama. Di mana toleransi antar agama ini capaian pembelajarannya perlu diketahui. Yang pertama adalah peserta didik menghormati, menghargai agama lain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua, berbakti dan menghormati kepada guru. Dan yang kedua, peserta didik memahami arti keragaman sebagai sunatullah, di mana keragaman adalah ketentuan dari Allah. Dan yang ketiga, mengenal norma aturan yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir, pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan persatuan. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, mari kita mulai dengan pelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang ajaran kebaikan dari agama Islam dan selain agama Islam. Di mana bahwa Islam itu mengajarkan kebaikan kepada setiap pemeluknya, dan agama lain pun memberikan pengajaran kebaikan kepada setiap pemeluknya. Bukan agama Islam saja, agama yang lain pun, karena di negara kita punya berapa agama yang kita kenal? 6. Apa saja? Islam, Buddha, Konghucu, itu semua jadi agama Islam, agama Hindu, agama Kristen, agama Katolik. Semuanya itu mengajarkan kebaikan kepada segenap pemeluknya. Jadi bukan apalagi agama Islam. Agama Islam harus menjadikan contoh, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al birru husnul huluk, bahwa kebaikan adalah akhlak mulia. Akhlak mulia itu meliputi satu, akhlak kepada Allah, kemudian akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam sekitar, baik akhlak kepada tumbuhan maupun akhlak kepada hewan yang ada di sekitar kita. Contoh daripada akhlak yang mulia yaitu akhlak kepada Allah, kita senantiasa taat kepada perintah-perintah Allah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan akhlak kepada sesama manusia, kira-kira apa ini akhlak kepada sesama manusia? Berbuat baik kepadanya, menolong apabila ia butuh pertolongan. Kalau kita menolong seseorang, tidak perlu memandang itu entah itu ras agama atau warna kulitnya atau orang mana, tidak perlu. Kalau butuh pertolongan tidak ditanya dulu, kamu agamanya apa? Saya agamanya Kristen. Nggak mau kalau agama Kristen menolong. Jadi menolong kepada siapapun yang merupakan makhluk Allah, entah itu agamanya lain, entah itu tidak dikenal, entah itu dia punya sukunya orang Sunda, orang Batak. Kalau butuh pertolongan tentunya kita harus bisa menolongnya. Karena albirru husnul khuluq, bahwa kebaikan adalah akhlak yang mulia. Jadi kita harus bertoleransi kepada antar sesama, baik antar agama. Kalau toleransi antar agama, antara lain, kira-kira apa toleransi artinya apa? Iya, toleransi adalah sikap toleran yang memiliki arti bersikap tenggang rasa, menghargai,
membolehkan orang lain beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian selanjutnya toleransi antar agama adalah ini, setiap agama mengajarkan toleransi. Namun toleransi di dalam Islam ada toleransi dalam hal sosial kemasyarakatan, yaitu antara sesama manusia, bukan akidah. Contohnya nih, misalkan ayah kamu seorang pebisnis, boleh dong berdagang usaha dengan non muslim. Atau ibu kamu arisan dengan satu RT. Lah di dalam RT itu kan ada orang lain yang agamanya selain Islam. Itu boleh, artinya bermasyarakat itu tidak memandang agama, entah itu orang mana, entah itu orang Manado, entah itu orang Jawa, entah itu orang Sunda. Jadi kita bisa berhubungan langsung dengan manusia. Itulah yang disebut toleransi dengan sesama, yaitu mengajarkan toleransi. Namun toleransi dalam Islam adalah toleransi dalam hal sosial kemasyarakatan saja dengan sesama manusia. Setelah kita mengetahui bahwa toleransi hanya di dalam Islam itu hanya sosial kemasyarakatan, telah dijelaskan dalam surat Al-Kafirun bahwa Allah menegaskan boleh kita berhubungan dengan siapapun. Di dalam surat Al-Kafirun ayat 6, di mana ayat itu menegaskan kepada kita bahwa firman Allah dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bahwa surat Al-Kafirun itu turun dulu, Rasulullah SAW itu berhubungan dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Kemudian Rasulullah dipaksa untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka, yaitu patung yang bernama Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Rasulullah tidak mau, karena ya agama kita kan Tuhannya beda, yaitu Allahus Somad, Allahu Ahad, Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Esa. Kemudian turun ayat surat Al-Kafirun ini, boleh kita berhubungan dengan sesama manusia, tapi tentang akidah, keimanan kita tidak boleh goyah dengan apapun. Karena memang ajaran Islam tidak boleh menjual akidah. Lakum dinukum waliyadi. Untuk memberi semangat, mari kita tepuk HT5. HT5. Yes, yes. We are the best, yes. Oke. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita berikan tepuk HT5, pelajaran kita ada kesimpulan yang terakhir, yaitu sebagai umat Islam yang memberikan kebaikan kepada ajaran yang lain, kita harus menghargai, menyayangi, menghormati kepada sesama agama yang lain. Yang kedua, bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang bentuk kasih sayang kepada seluruh alam semesta ini, baik kasih sayang kepada manusia, kasih sayang kepada hewan, kasih sayang kepada tumbuhan. Jadi agama Islam datang itu untuk menyelamatkan seluruh alam semesta ini. Kemudian yang terakhir, bahwa kita sebagai umat Islam harus menjadi contoh yang baik terhadap agama yang lain. Sebelum pelajaran ini terakhir, ada beberapa tugas buat kamu, pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sudah tampilkan di depan, agar nanti per kelompok menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak yang sudah disiapkan. Nanti per kelompok memberikan presentasi maju ke depan sebagai perwakilan dari yang lain. Oke, siap ya? Siap. Oke, setelah kita mendengarkan penjelasan-penjelasan yang ada di hadapan kita semua, Bapak akan memberikan tugas. Tugas yang pertama, nanti tolong jawab pertanyaan ini dengan jelas dan tegas. Yang pertama, apa yang dimaksud agama rahmatan lil alamin? Silakan untuk maju ke depan.
Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat, berkah, kebaikan, kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini. Ajaran kebaikan dari agama Islam sendiri ada banyak sekali, salah satunya tolong menolong. Oke, tepuk tangannya semuanya. Ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menghormati keragaman yang ada di sekitar kita dan di sekitar rumah kita? Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan perbedaan. Mulai dari perbedaan bahasa, suku, agama, dan lain-lain. Perbedaan dari keragaman yang ada merupakan sunatullah yang harus kita terima dan kita sikapi dengan bijak. Contohnya, tidak mengganggu umat lain ketika mereka beribadah. Kedua, berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama, ras, suku, dan budaya. Tiga, senantiasa membantu teman yang berbeda dalam kesulitan meskipun berbeda agama, ras, suku, dan budayanya. Oke, tepuk tangannya, luar biasa. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya menghormati tetangga di lingkungan rumah kita masing-masing? Ayo dipersilakan kelompok yang ketiga. Tetap bersikap baik dengan tetangga yang berbeda agama. Salah satunya tetap bergotong royong dengan tetangga yang berbeda agama, menyapa saat bertemu, dan saling menghormati dan menghargai atau membantunya saat keadaan susah. Oke, tepuk tangannya. Pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menyayangi kepada tumbuhan yang ada di sekitar kita? Ya, silakan kelompok keempat untuk maju ke depan. Menyiram secara teratur, memberikan pupuk secara teratur, memberikan sinar matahari yang cukup, tidak lupa membersihkan daun-daun yang berguguran. Oke, tepuk tangannya mana? Ayo. Pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima, bagaimana caranya menyayangi hewan yang ada di sekitar kita? Silakan kelompok yang kelima untuk maju ke depan. Dengan cara memberikannya makan, memberikan kandang yang layak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menganjurkan untuk berbuat baik kepada sesama makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tepuk tangan. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca surat Al-Kafirun sebagai bentuk pembiasaan kita terhadap bacaan-bacaan surat pendek. Yuk kita sama-sama bersama-sama membaca surat Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Terima kasih kepada semua anak-anakku sekalian. Pelajaran pada hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.